Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan pertama, Ustaz. Ya, ini apa hukum mempelajari agama Islam dan keutamaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hukum mempelajari ilmu agama Islam atau mempelajari Islam adalah hukumnya wajib. Hal itu berdasarkan dalil Al-Quran Karim dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Artinya Allah Azza wa Jalla berfirman, Iqra, bacalah olehmu. Ini bacalah Al-Quran ini. Dan juga hadis termasuk di dalamnya, karena wahyu Allah Azza wa Jalla ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Innama utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Sungguh aku diberi oleh Allah Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya, yaitu Al-Hadis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu wahai Nabi. Dan ini ditujukan juga kepada umatnya dengan menyebut nama Rabb yang Maha Menciptakan. Ada 5 ayat di situ Allah Azza wa Jalla mengulangi kalimat Iqra 2 kali. Maka di situ menunjukkan bahwa kata kerja perintah di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah, hukum asalnya adalah wajib. Sebagaimana kata ulama usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub, bahwasanya hukum asal kata kerja perintah dalam Al-Quran dan hadis hukumnya adalah wajib. Dan apa yang dimaksud dengan wajib? Ma talaba syari'u fi'lahu talaban jaziman. Ini dimaksud dengan wajib menurut para ulama usul fikih, itu apa yang diminta oleh syariat, Allah yang bikin syariat, itu Allah, agar kita melaksanakannya dengan pasti, permintaan yang pasti. Alladzi yuthabu fa'iluhu wa yu'aqab tarikuh. Apabila dikerjakan dapat pahala, apabila ditinggalkan maka berdosa. Itu adalah pengertian wajib. Dan juga di antara dalil Al-Quran yang menunjukkan wajibnya kita belajar agama Islam adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidhanbik walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum." Artinya, ketahuilah olehmu, berilmulah. Ini sekali lagi menggunakan kata kerja perintah yang artinya wajib kita untuk tahu. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya dia itu tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Jelas di sini menunjukkan bahwa menuntut ilmu hukumnya wajib. Apalagi dikuatkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Kalimat fariidah yakni wajib, artinya wajib bagi setiap muslim untuk belajar agama. Bagaimana penjelasan para ulama tentang hadis ini? Bahwa yang dimaksud dengan wajib di sini, sebagian ulama mengatakan bahwa ilmu yang wajib dipelajari dalam agama ini adalah tauhid. Tauhid. Sebab tauhid ini maknanya ifradullah bil ibadah, yaitu menyerahkan seluruh bentuk ibadah hanya untuk Allah. Ini merupakan tujuan daripada kita diciptakan oleh Allah di dunia ini. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins
illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar jin dan manusia itu beribadah kepadaku. Apalagi kata ulama, yang dimaksud dengan wajib di sini adalah yaitu mempelajari tentang syirik. Apa itu syirik? Sebab tidak boleh seorang bodoh tentang masalah syirik. Sebab syirik ini adalah dosa yang paling besar. Apabila seorang tidak bertobat sampai mati dari syirik, maka diharamkan baginya masuk syurga. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya dan dia tidak bertobat sampai mati, maka Allah haramkan dia masuk syurga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim itu. Apalagi yang wajib dipelajari tentang rukun iman, tentang akidah Islamiyah, agar dia tidak tersesat dalam keimanan, dan juga rukun Islam. Yang jelas apabila itu hukumnya wajib melaksanakannya, maka mempelajarinya adalah wajib. Ma la yatimul wajib illa bi fa wajib. Suatu kewajiban tidak akan sempurna pelaksanaannya kecuali dengan belajar. Maka mempelajarinya hukumnya wajib. Kemudian kata Khatib al-Baghdadi mengomentari hadis ini, bahwasanya beliau mengatakan rahimahullah, wa madaruhu ala al-i'tiqad wal tafsir wal fiqh wal hadis. Yang dimaksud dengan wajib di sini berkaitan dengan akidah, keyakinan, kemudian ilmu tafsir, hadis dan fikih. Wallahi seseorang harus belajar agama Islam ini, karena dia akan ditanya nanti di alam kubur tentang siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Ilmu agama itulah yang akan ditanya di alam kubur. Seorang muslim akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Tentunya bisa menjawab itu karena dia berilmu dan mengamalkan Islam dan mentauhidkan Allah, dan dia mengikuti Rasulullah di dunia ini. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Kemudian bagaimana dengan ilmu dunia? Sebelum kita berbicara tentang ilmu dunia, ketahuilah bahwa yang wajib itu ada dua kata ulama. Ada wajib ain, ada wajib kifai. Wajib ain itu setiap orang muslim harus belajar. Sedangkan wajib kifai atau fardu kifayah, maka apabila sebagian dari umat Islam sudah melaksanakannya, mengerjakannya, maka yang lainnya tidak berdosa jika dia tidak mengamalkannya. Apa fardu kifayah? Ilmu yang wajib dipelajari tapi hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu mempelajari ilmu bahasa Arab dengan mendalam, mempelajari ilmu usul fiqh dengan mendalam. Begitu pula ilmu qada, memutuskan perkara, ilmu tentang fatwa, ilmu tentang fiqh secara mendalam, perbandingan madhab dan yang lainnya, dan mentarjihnya, ilmu tentang tafsir dengan mendalam. Itu hukumnya fardu kifayah. Harus ada di antara umat Islam yang menjadi ulama, harus ada di antara umat Islam yang menjadi fuqaha, mufassirun, ada yang jadi mufti, ada yang jadi hakim, ada yang jadi khatib. Harus ada di antara umat Islam. Tentunya dia harus mendalami ilmu-ilmu itu. Itulah tentang ilmu agama. Adapun ilmu dunia, ilmu dunia kata para ulama penting dipelajari juga. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang mempelajari ilmu dunia dalam rangka supaya dia bisa bekerja, supaya dia bisa berdagang di dunia ini. Sedangkan untuk kebahagiaan dunia akhirat,
maka dia harus mempelajari ilmu agama. Tidak cukup seorang hanya mempelajari ilmu dunia saja, tapi dia harus mempelajari ilmu agama. Dan orang tua kewajibannya adalah mendidik anak-anaknya untuk belajar ilmu agama dan mengarahkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Muru sibyanakum bis-salati fi sab'in, wadribuhum 'alaiha fi 'ashr, wa farriqu bainahum fil madhaji'." Perintahkanlah anak kalian salat umur 7 tahun, dan jika umur 10 tahun tidak mau salat, maka pukullah dengan pukulan yang mendidik, dan pisahkan dari tempat tidurnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan jagalah keluarga kalian dari api neraka dengan kalian menyuruh mereka untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan untuk bisa mengamalkan dan menyuruh perintah Allah dan larangannya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, itu dibutuhkan ilmu. Demikianlah tentang pembahasan hukum mempelajari ilmu agama.